Halo teman-teman, kembali lagi bersama Timo di sini. Ini adalah video part kedua dari perjalanan mudik lebaran gua dari Jakarta ke Surabaya menggunakan bus City Trans Suite Class. Di video part 1 gua udah membahas drama yang terjadi sebelum perjalanan serta review dari armada dan fasilitas bus City Trans. Jadi buat kalian yang sudah nonton video part 1, silahkan melanjutkan video part kedua ini di mana perjalanan mudik ke Surabaya menggunakan bus City Trans akan dimulai. Kalau belum nonton video part 1, linknya bisa kalian temukan di kolom deskripsi ya. Silahkan ditonton dulu supaya ceritanya nyambung. Selamat menyaksikan video part kedua. Pukul 18.21 bus diberangkatkan dari Terminal Pulau Gebang. Terlambat 21 menit, tapi gue cukup memaklumi karena ini line perdana. Jadi mungkin banyak SOP yang masih dirapikan dan lain sebagainya lah teman-teman. Sekarang udah sah ya, City Trans akhirnya ngeline di jalur Jakarta, Surabaya, dan Malang. Sekarang saat yang kita tunggu-tunggu nih teman-teman. Kita bongkar dulu snacknya nih. Wah, yang pertama ada roti cream meses gitu. Terus ini ada, wah ini baru nih kayak gini nih. Ada seblak cup. Gak pernah lihat nih PO Bus yang ngasih kayak gini ya. Atau ada gak sih teman-teman? Aku sih gak pernah dapat ya kayak ginian ya. Terus ini ada nabati, biskuit wafer nabati. Lalu di sini ada kacang garu dates, salah merek, kacang 2 kelinci. Terus di sini ada wafer coklat Big Thunder, enak nih. Lalu ada apa lagi nih? Banyak banget loh. Terus ada Pringles, wah enak nih Pringles nih. Lalu ada permen Himalaya Salt. Lalu ada apa lagi nih? Ada teh botol Sosro. Taruh sini dulu. Terus ini ada sebentar. Ada amenities kit. Jadi ada tisu basah dan juga ada sikat gigi dan odol. Ya, benar. Ini tisu basah. Terus ada lagi nggak nih? Coba bentar. Oke, udah nggak ada. Sebanyak ini teman-teman dapatnya. Bentar. Datang di City Trans dengan nomor lambung CT005 dengan rute keberangkatan dari Terminal Pulau Gebang menuju ke Malang. Perkenalkan, saya Tania sebagai trip dengan Anda selama perjalanan ini. Perjalanan ini akan berdurasi sekitar 15 jam 5 menit dan melintasi Pul Kerapiak sebelum tiba menuju Pul Akhir Malang. Keberangkatan ini dilengkapi dengan kesepakatan dan yang terletak 2 buah di bagian sisi kanan dan 2 buah di bagian sisi kiri. Akan melakukan 1 kali pemberhentian untuk melakukan istirahat pada kilometer 207 dengan waktu istirahat 15 menit. Bapak Ibu dapat membuat free kopi, teh, dan kopi yang tersedia di food station atau dapat meminta bantuan kami. Kami informasikan demi kenyamanan perjalanan, soket charger yang tersedia di masing-masing kursi hanya bisa digunakan untuk mengisi daya baterai handphone dan dilarang mengisi daya baterai elektronik lainnya. Fasilitas toilet hanya bisa digunakan untuk buang air kecil dan dapat digunakan hanya saat bus berjalan. Mohon menyalakan kedua saklar yang berada di sisi sebelah kanan atas pintu toilet. Toilet tersebut. Beli kedua saklar tersebut jika telah selesai menggunakan toilet. Terima kasih telah memilih City Trans, partner perjalanan terpercaya Anda. Ya, terima kasih banget. Ini untuk makanannya Bapak. Terima kasih.
juga Oh. untuk Bapak ya. Buat Untuk next ya? vouchernya- Iya benar sekali Bapak. Oke. Untuk vouchernya dan shirtnya tentunya bisa langsung Siap. dilihat saja ya Bapak. Terima Makasih, Mbak. Dengan senang hati. Terima kasih Bapak. Dan ini adalah menu dari Hokbennya teman-teman. Ada chicken yakiniku dan juga ada 2 gorengan chicken roll. Dan kata followers di IG sih yang duduk di super eksekutif itu nggak dapat chicken yakiniku, cuma gorengan aja. Halo. Halo. Iya. Kenapa kalau orang itu nggak dikasih nasi semua? Kalau ini semua dikasih. Gimana kamu ini? Saya Siapa itu? nasi Bapak. Aku nggak aku di sini bayar ya. Baik. Jangan mengecewakan pelanggan ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Kalau kamu nggak mau berhenti aku di sini. Banyak orang yang jemput. Baik, Bapak. Ya. Wah, bis kurang ajar di sini. Rekaman itu ada. Ya. Baik, Bapak. Rekam nggak apa-apa. Aku orang kecewakan ya. Semua dikasih nasi. Baik, Bapak. Bilang sama Dan bosnya. diambilkan Kurang nggak takut. Jangan mengecewakan jemaah saya ini. Ya, baik, Bapak. Dia kami punya kantor siapa itu? Nih, kalau aku takut turun di sini. Wah, jangan gini mengecewakan kamu. Tadi semua dikasih nasi. Bukan harganya nasinya. Kecewa ini. Saya wah semua dikasih. Cuma saya nggak dikasih. Wah, bukan nasinya kelar. Semua beli aku kelar. Tapi jangan dikecewakan gini ya. Orang takut sama-sama di kantor kami tidak ada. Ayo syuting kalau membaca. Takut aku. Siapa yang berani? Yang ikut campur ya masa? Yang ikut campur kan? Nah, yang ikut campur. Ayo kamu. Ini kan cara berkata. Oke, jadi di sini ada penumpang marah karena mungkin pramugarinya Mbak Kania lupa ngasih Hokben atau mungkin penumpang itu lagi tidur ya, jadi nggak dibagiin dulu. Gua nggak tahu deh ceritanya gimana. Dan seperti yang kalian lihat, tiba-tiba penumpang itu maju ke depan, ngetuk kabin pengemudi dan langsung marah-marah. Di sini gue salut banget sama Mbak Kania sebagai pramugari yang tetap berusaha menenangkan penumpang tersebut, walaupun bisa kalian dengar sendiri tuh dimarah-marahinnya sampai separah apa. Dan di akhir video tadi sebelum gua cut terdengar ada penumpang yang sepertinya ngebantuin juga tuh untuk menenangkan penumpang tersebut. Kejadian kayak gini disesalkan banget ya, karena sebenarnya bisa minta baik-baik aja. Toh pasti dikasih kok nanti sama Mbak Kania. By the way, setelah kejadian ini penumpang ini lumayan tenang. Bahkan besok paginya waktu ngeres di rest area, penumpang tersebut masih bisa ngomong baik-baik sama Mbak Kania waktu disapa. Waduh, mungkin lagi kecapean dan lapar banget kali ya sampai emosi kayak gitu. Nah, ini kursi cangkangnya mantep banget teman-teman. Bisa kasih privacy buat kita. Seenggaknya muka jelek kita nih pas tidur gak bisa kelihatan sama penumpang di sebelah kita. Memang sih nggak sampai seprivate sleeper full sleeper ya yang ada tirai atau ada pintu, tapi seenggaknya ini udah cukup sih menurut gua. Buat contoh kayak gini nih, kita pun juga nggak bisa ngeliat penumpang yang ada di sebelah kita.
Saatnya kita menginspeksi toiletnya teman-teman. Dan ini unik karena ini satu-satunya bus Jetbus 5 yang punya toilet di bagian tengah atas, bukan di bagian tengah bawah teman-teman. Bahkan kayaknya nggak cuma di Jetbus 5 aja deh, tapi di semua line bus dari Adi Putro gue nggak pernah lihat sih ada bus dengan toilet di bagian tengah atas kayak gini teman-teman. Nah setelah kalian pakai toiletnya jangan lupa dimatiin ya saklarnya lagi. Nah itu ditutup jalannya. Ini yang ke bukan ke ya, tapi dari tol Cisumdawu. Yang arah sebaliknya kosong dari tadi. Nggak tahu di mana penyekatan untuk one way-nya itu. Kosong banget dari tadi. Dari mana ya? Dari Subang kayaknya. Dari Subang tuh udah kosong jalan tolnya tadi. Dan yang di kiri macet. Sekarang jam 10 lewat 9 menit. Oke, let's go. By the way, ini jujur agak bosan di jalan karena biasanya kan dari tadi jalannya di sebelah kanan terus, dan di kanan itu kosong melompong jalannya. Jadi dari tadi gua nggak bisa melihat view apapun di sebelah kanan. Karena di kanan kayak gue bilang tadi jalannya udah disekat buat one way. Jadi ya udah kosongan aja gitu, nggak bisa ngeliat keadaan jalan, bus-bus yang lewat segala macam gitu. Kalau di kiri kayaknya lebih asik ya, karena bisa lihat kondisi rest area serame apa, terus bisa lihat bus-bus lain yang kita lewati atau yang ngelewatin kita gitu guys. Nah dari tadi gue cuma ngeliat jalanan kosong doang. So ini kita masih kena macet di sekitaran interchange-nya tol Cisumdawu. Tadi baru aja kita lewatin. Lumayan padat jalannya dari sini. Pukul 11:43 menit ini kita tiba di rest area kilometer 207A untuk istirahat. Jadi di sini nggak ada servis makan teman-teman, karena servis makannya ya udah tadi itu yang kita dikasih hokben. Dan di sini kita dikasih waktu sekitar 15 menitan untuk ke toilet, untuk cari snack dan bisa melakukan apapun sih gitu. Jadi kita bisa lihat ini rame banget rest areanya. So itu ya mbak ya? Mungkin di sebelah sini Bapak. Kemana? Oh iya, makasih ya. Oke. Kita ada di rest area kilometer 207A teman-teman. Ini bis kita di sini. Sekarang kita mau ke toilet dulu. Waktu menunjukkan pukul 23.48, itu artinya kita sudah menempuh waktu sekitar berapa jam ya? Tadi berangkat jam 6:30. 5 jam setengah berarti teman-teman. Toiletnya sebelah mana ya? Ini lumayan rame rest areanya. Biasanya tengah malam gini kalau berangkat jam 6 itu kita udah nyampe di sekitar Batang, Semarang gitu ya. Ini kita baru nyampe di sekitar Cirebon. Seperti biasa kalau ada waktu buat berhenti, kita manfaatkan untuk BAB. Jadi
kita besok pagi bangun tuh nggak mules gitu, nggak kena serangan fajar, dan nggak ngerepotin kru, nggak berhenti lagi, nggak minta berhenti maksudnya. Di sana toiletnya kacau balau, biliknya cuma beberapa tapi yang antre banyak. Kita lihat di sekitaran masjid ya, biasa sekitaran masjid ada nih. Arahkan kendaraanmu kemari, ayo beristirahatlah sejenak. Ya, tempat wudhu dan toilet. Kita prioritaskan untuk yang wudhu aja. Kita cari toilet. 2,000 years later. Mana nih toiletnya, susah banget. Oh, di sana ada lagi toilet gratis. Wih, ketemu Shuttle City Trans. Harusnya gue naik ini nih tadinya. Itu toilet yang lumayan gede itu teman-teman. Oke, kayaknya bisa nih di sini nih. Oke, saatnya kita kembali ke bis kita. Tapi kayak mau cari jajanan dulu di sekitar sini. Di mana ya? Toiletnya ya lumayan lah untuk ukuran toilet yang lagi overload karena mudik. Masih cukup bersih. Bau-bau absurd agak keluar sih, tapi masih mendingan lah. Dan ternyata ini kita jalannya lumayan jauh loh ke bis kita, karena nyari toilet ya. Tadi toilet yang di sebelah sana lumayan absurd ngantrinya. Bis kita tadi ada di sekitar area SPBU di sana. Di sana kita balik lagi. Banyak makanan sih, agak lapar. Oh ya, so far bisnya tadi cukup nyaman, tidurnya enak juga, walaupun kebangun-bangun juga sih selama tidur tadi. Dan gue tadi udah titip pesan sama Mbak pramugarinya, Mbak Kania, untuk dibangunin setiap kali berhenti. Karena gue mau membiasakan kalau berhenti kita sekalian untuk buang air besar teman-teman. Jadi nggak ngerepotin kru. Sungguhan itu bangkunya nyaman tadi buat tidur, enak banget sih. Wah, kalau ini nggak berhenti sih gue bisa bablas tidur sampai pagi sih. Masih agak nggak connect pikiran karena ngantuk. Pas di tol sempat ngeliat double decker sleepernya Juragan 99 yang baru. Dan kita emang udah dikasih kisi-kisi ya sama drivernya Juragan 99 yang Garfield kalau udah jalan katanya. Dan ternyata bener, tadi sempat kelihatan di jalan tol dia masuk ke jalur yang kontraflow, jadi jalur yang berlawanan arah gitu. Cuman tadi nggak sempat ngerekam karena lumayan cepet dan ngebut juga dia nyalipnya. Katanya sih berangkat dari Poris jam 4, jadi penasaran ya, pengen nyobain ya. Tapi jujur kalau buat tidur nyaman. Terus minusnya lagi adalah AC-nya gue ngerasanya nggak terlalu dingin ya, tapi nggak sampai bikin gerah juga sih. Dan unit bus yang kita naiki ini hari ini 7195 SGA ini adalah unit yang dipakai sama teman-teman influencer kemarin waktu peresmian City Trans. Yuk kita siap-siap masuk, kayaknya udah mau jalan lagi nih. Ya, tadi barusan Mbak pramugarinya bagus nih pelayanannya, karena ngasih tahu ke penumpang kalau mau jalan dan memastikan barangnya gak ada yang ketinggalan. Mantap. Pukul 12:38 tengah malam bus diberangkatkan dari rest area kilometer 207 teman-teman. Dan tampak lalu lintas padat tapi nggak tersendat. Wah mantap. Oh ya, ini Mbak Kania gue perhatiin ya, tiap beberapa jam sekali itu
bolak-balik toilet untuk bersihin toilet dan semprot toilet pakai pewangi teman-teman. Wah, mantap sih layanannya. Pukul 03.22 di pagi hari kita tiba di kantor City Trans Semarang yang ada di Krapyak. Kayaknya ini kantor baru deh, soalnya dicari di Google Map ini belum ada. Kalau kalian mau tahu lokasinya, ini ada di seberang Airfield Kalibanteng. Patokannya cari aja di Google Maps kantor PO Nusantara cabang Semarang Siliwangi. Nah, kantor City Trans ini ada pas di sebelahnya. Selamat pagi, teman sahurnya silahkan. Terima kasih. Selamat pagi, teman sahurnya silahkan. Pukul 3:42 di pagi hari, bus diberangkatkan dari kantor City Trans yang ada di Krapyak, Semarang. Terlihat di sini ada bus CTB 06 yang baru aja tiba. Tapi ini nggak tahu deh berangkat jam berapa dan tujuan mana. Apa ini yang berangkat jam 8 ke Malang ya? Oh ya, di sini ada pergantian kru. Jadi sistemnya unik juga nih. Di perjalanan tadi hanya ada satu driver dan satu pramugari yang ikut sekaligus bertugas. Jadi nggak ada driver cadangan. Lalu saat tiba di Semarang, baik kru driver maupun pramugari diganti teman-teman. Gua masih baru banget ngikutin transportasi. Tapi kayaknya belum pernah ada ya PO bus yang melakukan pergantian pramugari selama perjalanan. Biasanya ya dalam satu perjalanan ada 2 driver dan 1 pramugari, pramugara atau kernet yang bertugas. Sinar Jaya malah cuma 2 driver aja tanpa kru non driver. Yang gua tahu cukup berbeda tuh M-Trans yang double decker kemarin tuh. Selain ada 2 driver, ada 2 pramugari juga yang bertugas selama perjalanan. Oh ya, mulai dari tol Semarang ini jalur one way sudah ditiadakan teman-teman. Jadi sudah kembali ke 2 arah lagi. Selamat datang dalam armada City Trans. Perkenalkan saya Yola, selaku trip attendant Anda yang akan menemani Bapak dan Ibu untuk melakukan perjalanan dari Semarang menuju Surabaya. Apabila Bapak Ibu membutuhkan bantuan, silakan menghubungi saya selaku trip attendant perjalanan Anda. Terima kasih, selamat beristirahat. Pukul 5:45 di pagi hari akhirnya kebangun juga nih. Dan ini pas banget kita tiba di rest area kilometer 575 untuk melakukan pengisian bahan bakar solar. Ini pengisian solar kedua. Yang pertama tuh kemarin di kilometer 207. By the way ini tidurnya nyenyak banget semalam. Gua jarang kebangun teman-teman. Wah, itu terlihat ada bus 27 Trans dengan nickname General Lee dan di depannya ada bus Gunung Harta Jetbus 5 Tronton tuh yang baru. Tujuan Denpasar. Selamat pagi teman-teman. Sekarang jam 6:05. Tadi habis dari toilet. Ini lagi di rest area kilometer 575A. Dan bis kita masih ngantri untuk isi solar di sana. Gila, ini gua nggak melebih-lebihkan, tapi so far ini adalah tidur ternyaman gua di bis. Badan sama sekali nggak ngerasa sakit, tulang ekor terutama nggak ngerasa sakit, jadi enak banget tidur di bangkunya City Trans. Ini kita masih ada di sekitar 575 itu di Ngawi ya masih ya. Kayaknya masih lama. Kita ke situ yuk, ke minimarket buat cari jajanan.
Mumpung masih ada waktu, kita coba kelas super eksekutifnya yuk teman-teman, yang ternyata nggak penuh. Untuk kursi paling belakang seperti biasa ini nggak terlalu rekomen ya, karena ini tinggi gini posisinya, rawan jatuh nggak sih kalau nggak pakai sabuk pengaman. Khusus yang paling belakang ini pakai leg rest yang menopang di paha ya, bukan yang model Ottoman. Harga tiketnya sama dengan yang super eksekutif lain, jadi ya pilih kursi ini kalau kepepet aja sih. Oh ya, kursi ini recliningnya dikit banget karena mentok belakang, jadi kurang nyaman. Oke, kalau kita lihat di dalam kabin kan nggak ada kandang macan ya teman-teman. Kayaknya sih krunya semalam itu baik driver maupun mbak pramugarinya bergantinya tuh waktu di Semarang di kantornya City Trans. Unik juga ya caranya ya. Bapak kemarin gantiannya di Semarang. Gantiannya di Semarang. Oh, jadi emang nggak bawa 2 kru sekali jalan ya? Nanti juga gitu bakalan. Gantinya pasti Semarang. Surabaya ganti lagi. Oh. Pukul 6:14 bus diberangkatkan dari rest area kilometer 575. Kira-kira dari sini kita akan tiba di kota Surabaya dalam waktu sekitar 2 jam teman-teman. Dan seperti biasa kalau udah lepas dari Solo itu udah nggak tampak ya kepadatan arus mudik dari timur ke barat. Dari barat ke timur maksudnya. Karena ya seperti biasa pemudik itu apalagi yang road trip itu kebanyakan tujuannya itu sampai Semarang. Paling jauh ya ke Solo lah. Charger sama ini pada mati ya? Belum nyala ini? Iya. Terus ya Mbak ya? Iya nggak apa-apa Mbak. Nah, konsolnya baru nyala nih. Tapi charger, nah udah nyala juga. Dia tadi sempat konsolnya mati semua, termasuk buat yang audio video on demand nih. Jadi audio video on demand, charger, sama kontrol buat recliningnya itu mati. Dan sekarang udah dinyalain. Kayak tadi sempat bermasalah soalnya sempat mbaknya bolak-balik udah nyala belum gitu. Dan sekarang udah nyala beneran. Mari kita rubah jadi bangku. Oke, ini saat yang tepat untuk ngomongin plus minusnya dari bis ini. Minusnya dulu. Yang pertama ada titik yang rasanya bunyi-bunyi terus gitu, kayak di pintu sekat salah satunya. Nggak mengganggu sih, tapi disayangkan aja ya, karena busnya kan masih baru ya, kok udah bunyi-bunyi gitu. Apalagi ini baru dipakai di line perdana loh. Yang kedua, AC agak kerasa kurang dingin, tapi nggak sampai gerah sih. Mungkin karena udah malam ya, jadi di set nggak dingin. Yang ketiga, nggak ada tong sampah. Ini beneran sulit loh nyarinya, mana dikasih snack banyak selama perjalanan. Nah, untuk poin plusnya lumayan banyak nih. Yang pertama, pelayanan terutama SOP pramugarinya mantep sih. Hal-hal kecil kayak ngingetin penumpang buat cek waktu jalan dari tempat istirahat tuh jarang dilakuin loh sama pramugari di PO bus lain. Terus pramugarinya juga sering tuh nawarin minuman. Udah gitu gue liat toilet bus ini lumayan rutin dibersihin dan dikasih pewangi. Di PO bus lain bisa gue bilang kayaknya jarang dilakuin deh. Pokoknya untuk pelayanan pramugarinya bisa kalian lihat sendiri lah di video ini kayak gimana bagusnya. Lalu yang kedua, kursinya nyaman. Dari leher, punggung sampai ke leg restnya itu nyaman. Sama sekali nggak ngerasain sakit di tulang ekor kayak kalau kita kelamaan duduk gitu loh. Good job sih buat Aldila dan City Trans. Yang ketiga, gaya nyetir drivernya nggak ugal dan nggak zigzag. Bisa kalian lihat sendiri, gue sampai bosen nggak lihat view apa-apa karena bus ini ya jalannya stabil di kanan terus gitu. Jadi nggak kerasa limbung sama sekali. Soalnya Hino RM280 ini terkenal limbung kalau dipakai bodi SHD dan dipakai zigzag di jalan tol. So far cukup puas sih naik City Trans, dan nanti kita lihat deh harga regulernya berapa ya. Worth it apa enggak.
Sekarang jam 8.07 menit, kita udah tiba di Surabaya teman-teman. Kayaknya poolnya nggak terlalu oke ya buat jadi tempat pemberhentian bus, karena wah makan satu badan jalan nih, lumayan bikin macet. Dan kalau ini di jam pulang kantor habis ini. Ya semoga kedepannya City Trans punya tempat yang lebih oke ya buat jadi pemberhentiannya gitu. Dan City Trans akhirnya resmi punya line reguler sekarang teman-teman, dari Jakarta, Surabaya, Malang, PP. Karena bus kita ini adalah bus jam pertama. Seharusnya setelah ini ada bus lagi sih. Nggak ada. Nggak ada, aman. Oh itu ada yang belum ambil ya? Ada yang belum ambil ya? Ini siapa tuh? Oh ya, kantornya City Trans nih ada di seberangnya Trans Icon, mall baru di Surabaya. Jadi di seberang sana tuh ada Trans Icon. Dan di seberangnya ini ada kantornya City Trans. Diapit sama dua kantornya Day Trans. Saing-saingan banget nih ya. So dari sini kita bakal lanjutin perjalanan naik Grab ke Sidoarjo seperti biasa. Tadi pengen coba naik komuter lain Doho Penataran, tapi kok dihitung sama tarif Grab ke stasiun sama nanti dari stasiun jatuhnya sama aja. Jadi kita langsung aja naik Grab dari sinilah ke Sidoarjo. Oke. Pak, makasih ya Pak. Oh ya, Makasih Pak. Hati-hati, ini balik kemana nih? Semarang aja. Ke Malang? Semarang. Oh Semarang. Nggak ambil penumpang dari sini ya? Oh ada dikit. Makasih ya Pak ya. Oh ngangkut penumpang ternyata teman-teman. Tuh langsung dibersihin. Dan tadi gue baru cek di jadwalnya, memang ada jadwal yang ke Semarang hari ini dari Surabaya. Nah ini nih jadwalnya nih. Surabaya ke Pulau Gebang, berangkat jam 7 harusnya, tapi kita baru nyampe jam 8. Apa? Ya. Oke, berakhir sudah trip gua kali ini teman-teman, mudik ke Surabaya naik City Trans. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton di part 1 dan part kedua. Linknya nanti gua taruh di kolom deskripsi ya. Gua Timo dan sampai jumpa di trip berikutnya.